Oke, baik. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Thumma assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu peserta kajian kitab Taisir yang berbahagia. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian ilmu hadis kita yang yang minggu lalu itu sudah sampai ke bahasan hadis mungkar ya. Nah, tapi sebelum kita lanjutkan, seperti biasa mari kita awali kajian ini dengan sama-sama berkirim Al-Fatihah untuk segenap guru, orang tua dan penulis kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wal mahdi khalifatihi ajma'in. Thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin. Thumma ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila aba'ina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa li qurbatina wa li ikhwanina wa li akhawatina ولمشائخنا ولمشائخ مشائخنا ولأستاذنا ولأساتذتنا ولتلاميذنا ولتلميذاتنا ولطلابنا ولطالباتنا ولمن أحسن إلينا بالخير ولمن أسأنا إليهم ولمن أوصانا بالدعاء ونخص خصوصا إلى صاحب هذا الكتاب شيخ الدكتور محمود الطحان وكذلك لشيخنا المرحوم كي علي مصطفى يعقوب وجميع مدرسنا ومعلمنا في هذا الفن نفعنا الله بهم وبعلومهم في الدارين آمين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. Oke, baik Bapak Ibu. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah sampai di jenis yang ketiga ya dari pembahagian hadis dhaif yang disebabkan oleh kecacatan perawi. Nah, jadi kalau kita urutkan hadis dhaif berdasarkan kecacatan perawi, yang paling dhaif itu adalah hadis maudhu'. Atau yang kita sebut juga dengan hadis palsu ya. Nah, kemudian setelahnya itu hadis matruk. Hadis matruk ini bisa disebut juga dengan semi palsu ya. Dikit lagi palsu gitu. Nah, semi palsu. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga ya, yang di bawah itu ada namanya hadis mungkar. Ya, hadis mungkar. Yang mana hadis mungkar, nah bedanya ya, kalau hadis maudhu' itu diriwayatkan oleh pembohong, ya, orang yang sengaja mengada-ngadakan sesuatu kemudian dinisbatkan ke Nabi. Nah, itu namanya hadis maudhu'. Kemudian hadis matruk, hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang muttaham bil kadzib, ya, yang tertuduh sebagai pendusta. Dalam keseharian dia sering berdusta. Nah, sehingga dalam hadis pun berpotensi untuk berbohong juga. Nah, itu makanya para ulama hadis itu menganggap orang yang
sehari-harinya tertuduh sebagai pembohong, maka hadisnya disebut dengan hadis matruk. Nah, kemudian yang terakhir yaitu hadis mungkar. Nah, kemarin kita sudah jelaskan para ulama hadis itu mempunyai dua definisi ya, atau dua pengertian untuk hadis mungkar. Pengertian yang pertama yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang banyak keliru, ya, yang ghaflah, yang banyak ghaflahnya, yang banyak lalainya, wahamnya, banyak ragu-ragunya. Nah, kemudian dia juga membiasakan diri melakukan hal-hal yang bersifat fasik, melanggar aturan agama. Nah, itu menurut sebahagian ulama hadis itu disebut dengan hadis mungkar. Tapi pengertian yang masyhur di kalangan ahli hadis ataupun yang yang dipegang oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis mungkar itu adalah hadis yang diriwayatkan ya oleh perawi dhaif tapi bertentangan dengan perawi siqah. Nah, matannya itu atau konten hadisnya diriwayatkan oleh perawi dhaif tapi bertentangan dengan perawi siqah. Nah, itu disebut dengan hadis mungkar. Dan definisi inilah yang lebih populer ya, yang lebih dipegang oleh mayoritas ulama hadis. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Nah, sebenarnya istilah yang akan kita baca ini, hadis ma'ruf, ini dia tidak tergolong sebagai hadis dhaif, ya, hadis ma'ruf. Nah, cuma Syekh Mahmud Tohan membahas istilah ma'ruf karena dia merupakan lawan dari hadis mungkar. Ya. Jadi hadis mungkar kan hadis yang diriwayatkan oleh perawi dhaif. Ya, diriwayatkan oleh perawi dhaif yang berlawanan dengan riwayat perawi siqah. Nah, riwayat perawi siqah yang berlawanan dengan perawi dhaif itu, nah itu disebut dengan ma'ruf. Hadis mungkarnya disebut dianggap sebagai hadis dhaif, sementara lawannya yang diriwayatkan oleh perawi siqah itu diistilahkan dengan hadis ma'ruf. Nah, kalau mungkar dhaif, kalau ma'ruf maqbul. Ya, bisa diterima. Nah, ringkasnya seperti itu ya. Nah, tapi supaya lebih dalam, nah sekarang kita baca pengertian hadis ma'ruf dan apa contohnya ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-ma'rufu. Ini adalah bahasan tentang hadis ma'ruf. Nah, kita awali dengan pengertian ya. Al-awwal ta'rifuhu. Itu pengertiannya. Apa yang dimaksud dengan hadis ma'ruf? Alif lughatan huwa ismu maf'ulin min 'arafa. Ya. Jadi istilah ma'ruf secara bahasa, secara tinjauan bahasa, dia merupakan isim maf'ul. Sighatnya adalah isim maf'ul dari kalimat 'arafa. Ya. 'Arafa ya'rifu, ma'rifah ada masdarnya ya. Kemudian 'arifun wa dzaka ma'ruf. Wa dzaka ma'rufun. Nah, jadi secara sighat dalam ilmu sharaf, ma'ruf itu adalah isim maf'ul dari kalimat 'arafa. Nah, biasanya diterjemahkan dengan mengenal ya. Kalau ma'ruf berarti yang dikenal karena dia isim maf'ul. Nah, sekarang apa pengertian ma'ruf ini secara istilah? Istilahan, adapun secara istilah, hadis ma'ruf itu adalah ma rawahu thiqatu mukhalifan lima rawahu dha'ifu. Nek malam iki Ma medeni pakiran ya. pakitan iki. Oke.
Oke, ma artinya hadis, rawahu thiqatu, yang diriwayatkan hadis itu oleh as-thiqatu, perawi yang siqah, ya, gabungan dari adil dan dhabit, yang mana hadis itu mukhalifan, bertentangan, ya, maknanya atau kontennya, lima rawahu dha'ifu, terhadap hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dhaif. Nah, jadi ini merupakan kebalikan dari pengertian hadis mungkar sebenarnya. Seperti yang kita jelaskan di awal tadi ya. Kalau hadis mungkar, hadis yang diriwayatkan oleh perawi dhaif yang bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang siqah. Nah, sementara kalau ma'ruf, kebalikannya. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi siqah yang bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi dhaif. Nah, gitu. Nah, ini pengertian hadis ma'ruf secara istilah. Fahuwa bihadzal ma'na muqabilun lil munkari. Maka pengertian itu, ya, atau fahuwa, maka dia hadis ma'ruf bihadzal ma'na, dengan makna ini, itu adalah muqabilun lil munkari, adalah lawan untuk hadis mungkar, ya, au bi ta'birin adaqqa huwa muqabilun li ta'rifil munkari alladhi i'tamadahu al-hafidhu Ibnu Hajarin. Atau dengan ungkapan yang lebih halus, ya, hadis ma'ruf itu adalah muqabilun, lawan untuk pengertian hadis mungkar yang telah dikuatkan atau diiktimadkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar. Jadi sebagaimana yang saya jelaskan di awal, menurut Hafiz Ibnu Hajar, hadis mungkar adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi dhaif yang bertentangan dengan perawi siqah. Maka ma'ruf adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi siqah yang bertentangan dengan perawi dhaif. Nah, saya kira cukup jelas ya. Nah, apa contohnya hadis ma'ruf? Misaluhu, adapun contohnya adalah amma misaluhu fahuwal misalu tsani alladzi marra fi nau'il munkari. Adapun contoh hadis ma'ruf, fahuwa, maka contoh itu adalah al-misalu tsani. Contoh kedua yang sudah berlalu dalam pembahasan hadis mungkar. Apa contoh kedua itu? Wahwa, yaitu hadis man aqama as-salata wa ata az-zakata wa hajjal baita wa shama wa qara ad-dhaifa dakhala al-jannah. Nah, ini minggu kemarin sudah kita bahas ya. Ini adalah salah satu contoh dari hadis mungkar ya. Hadis mungkar. Man aqamas sholata, barang siapa yang mendirikan salat, wa ataz zakata, dan menunaikan zakat, wa hajjal baita, dan haji ke Baitullah, wa shama, kemudian dia puasa di bulan Ramadan, wa qara ad-dhaifa, dan dia melayani tamunya, dakhalal jannata, maka pasti dia akan masuk surga. Nah, kemarin teks hadis ini kan dihukumi mungkar ya, dihukumi mungkar. Tapi lewat jalur yang di dalam jalurnya itu ada namanya Hubaib kemarin ya. Nah, kita cek. Nah, ini. Redaksi hadis itu man aqamas shalah wa ataz zakah. Nah, di dalam sanadnya ada Hubaib bin Habib Az-Zayyad. Ya, yang mana dia adalah orang atau perawi yang dianggap dhaif. Kalau dia sendirian, itu orang-orang nggak ada yang percaya. Nah, hadis ini dengan sanad yang ada di dalamnya perawi yang bernama Hubaib, ya, Hubaib bin Habib, ini adalah hadis mungkar. Ya, hadis mungkar. Tapi hadis itu, ya, matan hadis itu, tapi dengan jalur perawi yang siqah. Ya, nah ini dijelaskan. Lakin min tariqis siqat, akan tetapi dari jalur para perawi yang siqah,
alladzina rawauhu mauqufan ala Ibni Abbasin. Akan tetapi dari jalur perawi-perawi siqah yang meriwayatkan mereka terhadap hadis itu secara mauquf terhadap Ibni Abbas. Ya. Ai annahu min kalami Ibni Abbas. Artinya bahwasanya ungkapan di atas atau matan hadis ini itu adalah min kalami Ibni Abbas. Itu adalah dari kalamnya atau omongannya Ibnu Abbas. Nah, sementara kalau hadis hadis mungkar di atas, ya, itu hadisnya langsung marfu ke Nabi. Ya, hadisnya marfu ke Nabi. Kalau yang versi yang mungkar itu dimarfukan ke Nabi. Tapi menurut versi yang ma'ruf, ya, yang diriwayatkan oleh para perawi yang siqah, hadis itu hanya sampai kepada Ibnu Abbas saja, ya, tidak sampai ke Nabi. Jadi artinya ungkapan ini adalah bahasa dari Sayyidina Ibnu Abbas, bukan bahasa langsung dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti itu. Walaysa min kalamin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang sudah kita jelaskan. Wa huwa aksu riwayati Hubaib, ya, Hubaib alladzi rawahu marfu'an. Dan redaksi yang di atas ini, ya, itu adalah kebalikan dari riwayat Hubaib, ya, bin Habib Az-Zayyad alladzi rawahu marfu'an, yang mana dia meriwayatkan hadis ini secara marfu sampai kepada Nabi. Nah, jadi saya ulangi, hadis dengan redaksi yang di atas ini dia punya dua jalur, Bapak Ibu, ya. Dia punya dua jalur. Satu jalurnya diriwayatkan secara marfu. Artinya dia langsung dikatakan oleh Nabi. Tapi jalur ini berstatus mungkar. Kenapa mungkar? Karena di dalam sanadnya ada Hubaib bin Habib Az-Zayyad, yang mana dia adalah seorang yang mungkarul hadis. Dia adalah seorang yang dhaif, ya, perawi yang dhaif. Nah, sementara untuk sanad yang kedua atau sanad yang lain untuk hadis ini itu tidak ada Hubaibnya. Ya, tidak ada Hubaibnya, tapi dia diriwayatkan secara mauquf kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Nah, jalur inilah, ya, yang ma'ruf untuk hadis man aqamas shalah wa ataz zakah sampai akhir. Nah, jadi satu matan bisa saja berdasarkan satu sanad berhukum mungkar, tapi dengan melihat jalur lain itu hukumnya ma'ruf atau bisa diterima. Nah, jadi ini terkadang, ya, Bapak Ibu, terkadang kita mendengar ada sebuah hadis yang sangat terkenal tapi dihukumi dhaif oleh seseorang, ya, atau seorang guru, seorang ustadz misalnya. Nah, bisa saja dhaif yang dia sampaikan atau yang dia sebutkan itu dhaif berdasarkan satu sanad. Ya, dhaif berdasarkan satu sanad yang di dalamnya ada perawi dhaif. Tapi kalau kita tinjau berdasarkan jalur sanad yang lain, bisa saja hadis itu tidak dhaif, tapi mungkin hasan li ghairihi, atau mungkin dia hasan dengan jalur yang lain. Karena satu hadis itu sangat jarang yang jalurnya cuma satu. Ya, jalurnya cuma satu, itu jarang. Banyak hadis itu yang 2, 3, 4, ya, atau yang kita sebut juga dengan hadis ahad, ya. Baik dia aziz, gharib, ataupun masyhur. Nah, seperti itu. Nah, jadi jangan dianggap kalau seandainya ada satu sanad dhaif, otomatis matan hadis itu kita hukumi dhaif secara mutlak. Kita tinjau dulu apakah untuk matan itu ada sanad lain yang mungkin saja bisa memperkuat sanad yang pertama yang dhaif tadi. Nah, seperti itu. Li'anna Ibnu Abi Hatimin qala, karena sesungguhnya Ibnu Abi Hatim, ya, beliau adalah seorang kritikus hadis, qala, beliau berkata, ba'da an saqa haditsa Hubaib al-marfu', setelah beliau meneruskan
hadis yang di dalamnya ada Hubaib ya, yang berstatus marfu, apa kata Ibnu Abi Hatim? Huwa mungkarun. Hadis yang diriwayatkan oleh Hubaib yang marfu itu adalah mungkarun. Ya, adalah hadis mungkar. Li'anna ghairahu, karena sesungguhnya selain Hubaib minats thiqat, dari perawi yang thiqah, rawahu an Abi Ishaq mauqufan. Itu mereka para perawi yang thiqah itu meriwayatkan hadis itu dari Abi Ishaq secara mauqufan. Nah, mauqufan itu artinya hadis yang nisbatnya hanya sampai ke sahabat. Ya, bahasa hadis matannya itu hanya disampaikan oleh sahabat tanpa dinisbatkan ke Nabi. Nah, itu disebut mauquf ya. Wa huwal ma'rufu, dan itulah ya hadis yang dinisbatkan kepada Abi Ishaq yang mauquf, itulah yang ma'ruf. Sementara kalau hadis yang di dalam sanadnya ada Hubaib yang marfu, nah itu adalah mungkar. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, selesai bahasan hadis ma'ruf. Ya, jadi secara sederhana ma'ruf adalah kebalikan dari hadis mungkar. Oke. Nah, sekarang kita masuk bahasan setelahnya ya, yaitu hadis syadz dan mahfuz. Nah, apalagi nih yang dimaksud dengan hadis syadz? Nah, sebenarnya istilah syadz itu pernah kita bahas dalam bahasan syarat-syarat hadis sahih ya. Di mana dulu hadis sahih itu minimal punya 5 syarat. Ya. Apa yang 5? Sanadnya bersambung, kemudian diriwayatkan oleh perawi yang adil, kemudian diriwayatkan oleh perawi yang siqah, yang dhabit, ya, yang kuat ingatan, kemudian laisat atau laisalahu syadz. Hadis itu tidak berstatus syadz. Nah, itu pernah kita bahas. Syadz itu adalah riwayat perawi siqah yang bertentangan dengan perawi yang lebih siqah darinya. Nah, itu disebut syadz. Nah, sementara mahfuz itu adalah lawan dari syadz. Kalau syadz adalah riwayat perawi siqah yang bertentangan dengan perawi yang lebih siqah, maka mahfuz adalah lawannya, yaitu riwayat perawi yang lebih siqah yang bertentangan dengan perawi yang siqah. Nah, jadi syadz dengan mahfuz ini satu kesatuan sebenarnya. Syadz itu perawi yang siqah, sementara mahfuz itu diriwayatkan oleh perawi yang lebih siqah atau awthaq. Nah, untuk lebih jelasnya kita baca syarahnya. Yang pertama, ta'rifus syadz, ya, pengertian dari hadis syadz. Alif lughatan, secara bahasa hadis syadz itu adalah ismu fa'ilin min syadza bima'nan farada, ya, bima'na infarada. Secara bahasa syadz itu adalah isim fa'il dari kalimat syadza. Syadza yashudzu syadzan wa ma syadzan fahuwa syadzun. Ya, syadzun. Nah, jadi syadzun ini adalah sigatnya isim fa'il atau keterangan atau isim yang menunjukkan pelaku ya. Bimakna infaroda, yang bermakna infaroda. Infaroda maknanya adalah tersendiri ya. Tersendiri. Infaroda. Fasyadzu, maka syadz maknanya adalah al-munfaridu anil jumhuri. Ya, al-munfaridu anil jumhur. Orang yang tersendiri dari kelompoknya atau dari jumhur, mayoritas. Jadi ada kelompok, ya, ada kelompok. Kemudian ada satu orang yang berbeda dengan kelompok itu. Nah, itu disebut dengan syadz. Ya, syadz, sesuatu yang syadz, yang jarang, yang tersendiri. Ya, istilahan. Adapun secara istilah, hadis syadz itu adalah ma rawahul maqbulu
mukhalifan liman huwa aula minhu. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang makbul, ya. Makbul itu perawi yang riwayatnya bisa diterima, ya. Yang ingatannya kuat, yang dia adalah seorang yang siqah, makbul itu. Nah, yang mana riwayatnya itu mukhalifan, bertentangan liman huwa aula minhu, terhadap perawi yang mana perawi itu lebih utama atau lebih tinggi darinya. Nah, jadi perawi itu punya tingkatan-tingkatan, Bapak Ibu, ya. Ada perawi yang cuman siqah, tapi di sisi lain ada perawi yang lebih siqah darinya. Dalam keseharian kita juga secara secara naluri kita juga pasti punya tingkat kepercayaan yang berbeda terhadap beberapa orang. Bisa jadi terhadap orang ini kita percaya, tapi tidak terlalu percaya gitu ya. Nah, dibanding dengan yang si B misalnya. Kalau si B yang ngomong, itu kita lebih percaya ketimbang si A. Nah, begitu juga lah dengan hadis syadz ini. Ya, ketika orang yang kita percaya, apa yang dia sampaikan berbeda dengan orang yang lebih kita percayai. Nah, dia sama-sama kita percayai, cuma yang satunya lebih, yang satunya standar. Nah, ketika bertentangan perawi yang diterima riwayatnya dengan perawi yang lebih tinggi derajatnya dari perawi tersebut, maka itu disebut dengan syadz. Ya, disebut dengan syadz. Nah, sekarang bagaimana syarah ya keterangan dari definisi ini? Syarhut ta'rifi, penjelasan dari definisi. Al-maqbulu huwa al-'adlu alladhi tamma dhabtuhu. Nah, jadi makbul itu siapa saja atau apa saja jenisnya. Perawi yang makbul itu adalah yang pertama al-'adlu alladhi tamma dhabtuhu, yaitu perawi yang adil, yang sempurna daya ingatnya. Nah, ini perawi makbul juga namanya. Ya, perawi yang adil, yang daya ingatnya sempurna. Atau ini berlaku untuk syarat hadis sahih ya, syarat hadis sahih. Kemudian ya, awil adlul ladzi khaffa dhabtuhu, atau dianggap makbul juga perawi adil yang daya ingatnya khaffa. Khaffa itu kurang, tidak sekuat yang pertama. Nah, ini biasanya ada di definisi hadis hasan ya. Kalau hadis hasan diriwayatkan oleh perawi yang adil, tapi daya ingatnya khaffa, kurang sempurna. Tapi kalau perawi yang sahih, itu daya ingatnya sempurna. Nah, itu sudah kita bahas di bagian awal-awal ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang pengen lebih jelas, nah itu bisa dilihat rekaman yang awal-awal, yang kelima atau yang keenam. Nah, ini yang kedua, yang makbul. Kemudian yang ketiga, walladzi huwa aula minhu. Kemudian perawi yang lebih utama dari itu. Nah, jadi ada yang adil, kemudian sempurna daya ingatnya, kemudian adil tapi kurang daya ingatnya, kemudian ada yang lebih utama dari keduanya, berarti yang lebih kuat. Nah, ini tiga-tiganya disebut dengan rawi yang makbul. Huwar rawi alladzi yakunu arjaha minhu. Nah, yang aula minhu itu adalah perawi yang mana dia arjaha minhu, lebih kuat dari perawi sebelumnya. Dia dhabit juga, tapi dhabitnya lebih kuat. Dia adil juga, tapi dia lebih adil dari perawi yang sebelumnya. Nah, itu makna dari aula minhu. Limazidi dhabtin. Nah, kenapa dia lebih arjah? Kenapa dia lebih kuat? Limazidi dhabtin, karena adanya kelebihan daya ingat, ya, daya ingatnya yang lebih kuat, au kasrati adadin, atau jumlah yang lebih banyak, ya, au ghairi dzalika min wujuhit tarjihat, atau hal-hal lain yang masuk dalam bentuk-bentuk tarjih, ya, bentuk-bentuk tarjih. Maksudnya hal-hal yang bisa memberikan penilaian lebih untuk masing-masing perawi.
Itu disebut dengan wujuhit tarjih. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa satu rawi itu kita anggap lebih utama dari rawi yang lain. Bisa jadi karena hafalannya yang lebih kuat, atau jumlah perawinya yang lebih banyak, atau mungkin faktor-faktor lain yang menyebabkan dia lebih kuat dari yang lain. Nah, hadza ya, bahasan ini wa qad ikhtalafal ulama'u fi ta'rifihi ala aqwalin muta'addidatin. Para ulama telah berbeda pendapat ya fi ta'rifihi, dalam mendefinisikan syaz itu ala aqwalin muta'addidah, ya, dalam pendapat yang beragam. Jadi mengenai ta'rifnya itu ada pendapat yang berbeda. Lakinna hadza ta'rifa huwa alladhi ikhtarahu al-Hafiz Ibnu Hajarin. Akan tetapi pengertian ini, ya pengertian yang sudah kita sebutkan barusan, itu adalah pengertian yang dipilih langsung oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar. Nah, waqala, kemudian beliau berkata, innahu al-mu'tamadu fi ta'rifi syadzi bihasabil istilah. Bahwasanya ta'rif yang barusan disebutkan, yaitu marawahul maqbulu mukhalifan liman huwa aula minhu, itu adalah al-mu'tamad. Ya, itu adalah definisi yang lebih utama, yang lebih diunggulkan ya, fi ta'rifi syaz, dalam mendefinisikan hadis syaz bihasabil istilah, dalam tinjauan istilah. Nah, jadi sebenarnya banyak ya pengertian-pengertian yang diusulkan oleh para ulama hadis untuk hadis syaz, tapi yang dipilih oleh Ibnu Hajar itu adalah bahasa ini. Bahasa yang di atas ini, ma rawahul maqbulu mukhalifan liman huwa aula minhu. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang makbul yang bertentangan dengan perawi yang lebih baik atau yang lebih utama darinya. Nah, itu yang disebut dengan hadis syadz. Nah, sekarang aina yaqa'u syudzuz? Di mana syadz itu terjadi? Ya. Di mana saja syadz itu muncul gitu ya. Yaqa'u syudzuzu fis sanadi kama yaqa'u fil matni aidan. Syadz itu bisa saja terjadi pada sanad sebagaimana dia terjadi pada matan hadis juga. Ya. Jadi syadz itu bisa terjadi pada sanad hadis, bisa juga terjadi pada matan. Nah, jadi nanti ada matan yang syadz ya, berbeda dengan mayoritas matan yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih siqah. Kemudian ada juga sanad yang syadz, sanad yang berbeda dengan rangkaian sanad yang di dalamnya ada perawi yang lebih siqah. Nah, apa saja contohnya? Nah, sekarang kita lanjutkan. Mithalus syudzudzi fis sanadi. Contoh syadz yang terdapat pada sanad. Ya. Kapan sebuah sanad kita sebut syadz? Nah, yaitu ma rawahu Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah min tariqi Ibni Uyainata an Amr ibn Dinarin an Ausajah ya, Ibni Dinara ya, Dinara an Ausajah an Ibni Abbasin anna rajulan tuwfiya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam yada' warithan illa maulan huwa a'taqahu. Nah, jadi ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i dan Ibnu Majah yang bersumber dari jalur Sufyan bin Uyainah, dari Ammar bin Dinar, Ausajah, dan dari Ibnu Abbas. Bahwasanya ada seseorang tuwfiya, wafat pada masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, walam yada' warithan, ya, dia tidak meninggalkan ahli waris illa maulan. Nah, kecuali maulan, kecuali bekas budaknya ya, maulan huwa a'taqahu, yang mana dia telah memerdekakan budak itu. Nah, jadi ini contoh hadis syadz ya. Nah, sekarang kenapa hadis ini bisa disebut syadz? Oke.
Wa taba'a Ibnu Uyainata ala waslihi Ibnu Juraijin wa ghairuhu. Dan mengiringi, ya. Nah, taba'a artinya ada jalur lain, ya, yang mengiringi Ibnu Uyainah, Sufyan bin Uyainah, ala waslihi, yang mewasolkannya, ya, maksudnya mewasolkannya, maksudnya yang menyambungkannya sampai ke Rasulullah, yaitu Ibnu Juraij wa ghairuhu, yaitu Ibnu Juraij dan selain Ibnu Juraij. Jadi ya, Sufyan bin Uyainah itu tidak sendirian, ya, di dalam meriwayatkan hadis ini. Jadi ada perawi lain yang yang sanadnya sama dengan ini. Sufyan bin Uyainah, Amr bin Dinar, Ausajah, kemudian dari Ibnu Abbas. Wa khalafahum Hammad ibnu Zaid. Tapi wa khalafahum, bertentangan dengan sanad mereka, ya, dengan Ibnu Juraij, dengan Uyainah dan lain sebagainya, Hammad bin Zaid. Ya, sanad yang di dalamnya ada Hammad bin Zaid. Farawahu an Amr bin Dinar an Ausajah walam yadhkur Ibnu Abbasin. Maka Hammad bin Zaid ini meriwayatkan hadis di atas itu dari Ammar bin Dinar, kemudian dari Ausajah, walam yadhkur Ibnu Abbasin. Tapi dia tidak menyebutkan Ibnu Abbas. Nah, berarti sanad yang di dalamnya ada Hammad bin Zaid, ya, kemudian yang dia nisbatkan kepada Ammar bin Dinar, kemudian Ausajah, tanpa ada Ibnu Abbas di dalamnya, maka sanad ini disebut dengan sanad yang syadz. Ya, sanad yang syadz. Kenapa syadz? Karena mayoritas sanad yang lain yang berasal dari Sufyan bin Uyainah dan juga Ibnu Juraij, itu akhir sanadnya adalah Ibnu Abbas, bukan Ausajah. Ya. Nah, itu makanya sanad yang di dalamnya ada Hammad bin Zaid, nah, ini adalah dianggap sebagai sanad yang syadz, karena berbeda dengan mayoritas sanad yang ada untuk hadis yang kita sebutkan barusan. Nah, itulah yang disebut dengan syadz fis sanad, ya, syadz fis sanad. Walidza qala Abu Hatimin. Nah, karena itu Abu Hatim telah berpendapat, al-mahfudzu haditsu Ibnu Uyainah. Hadis yang mahfuz adalah hadis Ibnu Uyainah. Ya, hadis yang di dalam sanadnya ada Sufyan bin Uyainah, itu yang mahfuz. Nah, tadi di awal saya bilang mahfuz itu adalah lawan dari syadz. Ya, lawan dari syadz. Jadi kalau sanad yang di dalamnya ada Hammad bin Zaid kita sebut syadz, berarti lawannya, yaitu sanad yang di dalamnya ada Sufyan bin Uyainah, ya, maka itu kita sebut dengan mahfuz. Kenapa mahfuz? Ya karena dia lebih kuat daripada Hammad bin Zaid. Ditambah lagi Sufyan bin Uyainah dikuatkan oleh Ibnu Juraij dan para perawi yang lain. Nah, itu sebabnya maka hadis yang ada Ibnu Sufyan bin Uyainahnya itu disebut dengan mahfuz. Fahammad ibnu Zaidin min ahlil adalati wad dhabti. Maka Hammad bin Zaid sebenarnya adalah dari orang yang adil lagi dhabit. Ya, Hammad bin Zaid ini adalah orang adil. Beliau juga dhabit. Tapi kualitas adil dan dhabitnya itu tidak lebih kuat dari kualitas Sufyan bin Uyainah dan kawan-kawan beliau, yaitu Ibnu Juraij dan lain sebagainya. Nah, wa ma'a dzalika faqad rajjaha Abu Hatimin riwayata man hum aktsaru adadan minhu. Maka Abu Hatim itu rajjaha, ya, mentarjih atau menguatkan riwayat dari perawi yang mana mereka lebih banyak secara bilangan atau secara jumlah dari Hammad bin Zaid. Nah, jadi dalam hal ini bisa kita bahasakan Hammad bin Zaid itu sendirian sanadnya. Ya, sendirian sanadnya. Sementara Ibnu Uyainah
itu didukung oleh para perawi yang lain atau oleh jalur yang lain. Nah, ini contoh syadz yang ada pada sanad. Nah, sekarang bagaimana syadz pada matan? Mithalus syudzudzi fil matni. Adapun contoh syadz ya pada matan hadis itu adalah ma rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi min hadits Abdul Wahid ibni Ziyad. Ya, Ibni Ziyad ya. Hadis Abdul Wahid ibni Ziyad. Contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi yang bersumber dari hadis Abdul Wahid bin Ziyad. Kemudian Anil A'mash an Abi Salihin an Abi Hurairah marfu'an. Kemudian dari A'mash, dari Abi Saleh, dari Abi Hurairah marfu'an secara marfu. Ya, secara marfu. Artinya kalau marfu bahasa hadis itu langsung sampai ke Nabi atau Nabi langsung yang ngomong. Nah, itu namanya marfu. Nah, apa kata Nabi? Idza shalla ahadukum al-fajra falyattaji' an yamini. Ya. Apabila kalian atau salah seorang kalian telah salat al-fajar, ya, salat sunat fajar, ada juga dalam riwayat lain raqaatul fajri ya, raqaatul fajri. Apabila salah seorang kalian telah melaksanakan salat sunat fajar atau salat qabliyah subuh, falyattaji' an yamini, maka hendaklah dia berbaring ke sebelah kanannya. Ya, hendaklah dia berbaring ke sebelah kanannya. Nah, ini adalah hadis syadz. Ya, hadis syadz. Kenapa syadz? Karena di dalam hadis ini ya ada Abdul Wahid Az-Ziyad bin Ziyad, Abdul Wahid bin Ziyad. Yang mana ya beliau ini hanya satu-satunya perawi yang meriwayatkan hadis ini secara marfu. Maksudnya secara marfu dinisbatkan langsung ke Nabi, artinya Nabi yang berbicara. Sementara mayoritas perawi hadis yang lain yang juga siqah itu membahasakan hadis itu bukan marfu, ya. Hadis ini bukan marfu, tapi marfu tapi dilihat dari bahasan dari perbuatan Nabi. Kalau ini kan langsung Nabi yang berbicara, ya. Tapi mayoritas sanad lain, ya, itu mengatakan bahwa sahabat membahasakan perbuatan Nabi. Nah, itu yang lebih kuat. Nah, kita jelaskan. Qala al-Baihaqi. Kita lanjutkan dulu. Qala al-Baihaqi, berkata Imam al-Baihaqi, khalafa Abdul Wahid al-adad al-katsira fi hadza. Abdul Wahid, ya, ini Abdul Wahid bertentangan atau menentang banyak perawi yang lain fi hadza pada hadis ini. Fa innan nasa innama rawauhu min fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam la min qawlihi. Maka sesungguhnya para perawi yang lain innama rawauhu, sesungguhnya mereka meriwayatkan hadis ini dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dari perkataan Nabi sebagaimana yang ada dalam riwayat ini. Nah, jadi mayoritas perawi lain yang lebih siqah dari Abdul Wahid itu mereka meriwayatkan hadis ini dengan bahasa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza shalla al-fajr yattaji' an yamini. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau telah salat sunat fajar, beliau berbaring ke sebelah kanannya. Nah, mayoritas para perawi lain itu bahasanya seperti ini. Ya. Mereka meriwayatkan dari perbuatan Nabi. Tapi Abdul Wahid bin Ziyad, ya, satu-satunya perawi hadis yang meriwayatkannya secara perkataan. Maksudnya Nabi langsung yang bicara. Nah, itu makanya matan ini disebut dengan matan yang syadz. Nah, mana yang mahfuz? Yang mahfuz adalah kana Nabi idza shalla al-fajr yattaji' an yamini. Adalah Rasulullah ketika beliau sudah melaksanakan salat sunat fajar,
maka beliau berbaring ke sebelah kanannya. Nah, wan farada Abdul Wahidi min baini thiqat, ya min baini thiqati ashabil A'mash bihadzal lafzi. Dan tersendirilah Abdul Wahid di antara perawi siqah yang lain dari ashabil A'mash yang merupakan para sahabat dari A'mash bihadzal lafzi, dengan lafaz ini. Ya. Nah, jadi sekali lagi Abdul Wahid, ya, dia sendirian meriwayatkan hadis ini secara marfu, tapi dari perkataan Nabi. Sementara mayoritas perawi siqah yang lain itu meriwayatkannya dari perbuatan Nabi. Nah, otomatis riwayat Abdul Wahid disebut dengan syadz, sementara riwayat yang mayoritas itu disebut dengan mahfuz. Oke. Nah, sekarang yang keempat, al-mahfudzu hadza wa yuqabilu syadza al-mahfudzu wa huwa ma rawahu al-awthaqu mukhalifan li riwayati thiqati. Nah, apa itu mahfuz? Ya, wa yuqabilu syadza, dan menentang terhadap hadis syadz, yaitu hadis mahfuz. Nah, artinya kalau ada syadz, lawannya disebut dengan mahfuz. Wahwa, apa itu hadis mahfuz? Yaitu ma rawahul awthaqu. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih siqah bertentangan terhadap periwayatan perawi yang siqah. Jadi yang lebih siqah bertentangan dengan perawi yang siqah biasa. Nah, itu disebut dengan mahfuz. Wa mithaluhu, adapun contoh dari hadis mahfuz adalah huwal mithalanil madhkurani fi nau'i syadz. Adalah dua contoh yang sudah disebutkan pada pembahasan hadis syadz. Nah, lakin min tariqil awthaq. Tapi yang dipandang itu adalah dari jalur yang lebih siqah. Nah, jadi yang mahfuz tadi yaitu hadis yang diriwayatkan dari perbuatan Nabi, ya. Sementara yang syadz itu diriwayatkan dari perkataan Nabi. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, yang terakhir sekarang, yang kelima, hukmu syadzi wal mahfudzi. Hukum dari hadis syadz dan hadis mahfuz. Minal ma'lumi anna syadza haditsun mardudun. Dari hal yang dimaklumi, ya, anna syadz, bahwa sesungguhnya hadis syadz itu adalah hadis mardud, ya, hadis yang tertolak. Ammal mahfuz fa huwa haditsun maqbulun. Adapun hadis mahfuz adalah hadis yang maqbul atau yang diterima. Nah, jadi ini akhir dari bahasan kita, ya. Kalau bisa disimpulkan dari dua bahasan terakhir ini ada dua kelompok hadis yang saling bertentangan, ya. Yang pertama tadi mungkar, lawannya ma'ruf. Kemudian yang kedua syadz, lawannya mahfuz. Nah, apa bedanya kalau syadz? Pertentangan atau hadis yang diriwayatkan oleh perawi siqah bertentangan dengan perawi yang lebih siqah. Nah, itu namanya syadz. Sementara mahfuz kebalikannya. Ya, riwayat perawi yang lebih siqah bertentangan dengan riwayat perawi yang siqah. Nah, ini mungkin, ya, yang yang kita bahas pada malam hari ini. Kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, mungkin 5 menit, ya, bisa kita buka sesi tanya jawab. Oke, silahkan Bapak Ibu kalau ada yang perlu kita diskusikan. Oke, ada pertanyaan mungkin terkait dengan teks ataupun pemahamannya. Assalamualaikum Pak Ustadz.
Waalaikumsalam Pak Suripno ya. Iya. Ya, silakan Pak. Kayaknya minta diulang sekali lagi nih. Tadi Oh nyimaknya ya. kurang. Yang ma'ruf, hadis ma'ruf, misaluhu, Ya. ama misaluhu wa huwa misalu al-tsani alladhi marra. Nah, marra itu artinya apa tadi? Oh ya. Yang hadis ma'ruf Pak ya. Iya, iya. Hadis ma'ruf. Oke. Nah, tadi kan sudah kita jelaskan bahwa hadis ma'ruf itu kan lawan dari hadis mungkar. Mungkar ya. Nah, lawan dari hadis mungkar. Yang mana hadis mungkar itu adalah hadis dhaif, hadis yang diriwayatkan oleh perawi dhaif yang bertentangan dengan perawi sikoh. Oke. Itu disebut mungkar ya. Nah, berarti contoh hadis mungkar itu adalah hadis yang perawinya dhaif. Ya, hadis perawinya dhaif yang mana perawi hadis itu bertentangan dengan riwayat yang lebih sikoh, periwayat yang sikoh. Dia dhaif tapi bertentangan dengan perawi yang sikoh. Nah, perawi yang dhaif ini disebut mungkar hadisnya. Sementara hadis yang lawannya yang diriwayatkan oleh perawi yang sikoh itu disebut dengan ma'ruf. Nah, disebut dengan ma'ruf. Nah, di sini maksudnya gimana? Adapun contoh hadis ma'ruf adalah contoh yang kedua dari apa-apa yang sudah berlalu pada pembahasan hadis mungkar. Nah, hadis mungkar seperti yang saya jelaskan di awal, kita kan punya dua definisi kemarin, Pak. Ya. Nah, hadis mungkar itu ada dua definisinya. Definisi yang pertama, hadis yang diriwayatkan, nah ini dia. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang kesalahannya fatal. Ya. Nah, kemudian banyak lalai, kemudian fasik. Ya. Nah, ini disebut dengan hadis mungkar. Definisi yang pertama. Tapi definisi yang pertama ini itu tidak lebih kuat dari definisi yang kedua yang diakui oleh Ibnu Hajar ya. Yang mana Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani bilang ya, pengertian yang lebih kuat itu adalah pengertian yang kedua. Nah, apa pengertian yang kedua? Hadis mungkar itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi dhaif yang bertentangan dengan perawi yang siqah. Nah, inilah pendapat yang lebih kuat untuk definisi hadis mungkar. Nah, apa contohnya? Contohnya kan ada dua. Contoh sesuai dengan definisi yang pertama, kemudian ada contoh yang sesuai dengan definisi yang kedua. Nah, ini dia contoh definisi yang kedua. Ma rawahu Ibnu Abi Hatimin min tariqi Hubayb bin Habib Az-Zayyad. Ya, an Abi Ishaq anil Aizar ibni Huraith ya an ibni Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man aqama as-salata wa ata az-zakata wa hajja al-baita wa shama wa qara'a ad-dhaifa dakhala al-jannah. Nah, hadis ini dengan redaksi seperti ini adalah hadis mungkar. Ya, hadis mungkar. Kenapa mungkar? Karena di dalam sanad hadis ini ada Hubayb bin Habib Az-Zayyad. Ya, dia adalah seorang yang dhaif. Ya, dia adalah seorang yang dhaif. Nah, sementara hadis ini juga ada ada sanad lain, Pak. Ada sanad lain, ya. Di mana di dalam sanad lain itu tidak ada Hubayb bin Habib Az-Zayyad. Ya, tidak ada Hubayb bin Habib Az-Zayyad. Nah, dan sanad yang lain itu hadisnya diriwayatkan secara mauquf kepada Ibnu Abbas. Sementara kalau Hubayb dia meriwayatkan secara marfu. Nah, berarti hadis Hubayb bin Habib ini disebut dengan mungkar, ya. Sementara hadis ini dengan riwayat yang lain atau dengan sanad yang lain yang diriwayatkan oleh perawi yang siqah itu disebut dengan ma'ruf. Ma'ruf. Nah,
Jadi kalau yang Hubaib itu marfu, versinya diriwayatkan secara marfu. Sementara kalau versi yang lebih sikoh itu diriwayatkan secara mauquf Mangkuk ya. sampai kepada Abdullah bin Abbas. Nah, jadi pertentangannya di sana, Pak. Satunya diriwayatkan secara marfu oleh Hubaib bin Habib, kemudian satunya diriwayatkan secara mauquf. Ya. Yang mana di dalam yang mauquf ini tidak ada nama Hubaib bin Habib. Nah, jadi perawi yang kedua ini lebih sikoh perawinya sikoh semua. Tapi kalau yang ada Hubaibnya, nah Hubaib ini adalah orang yang dhaif. Nah, itu makanya satunya disebut mungkar, satunya disebut ma'ruf. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami, Pak ya. Ya, insyaallah. Soalnya kita nggak nulis sih, bagusnya ini ada papan tulisnya ya, supaya saya bisa gambarkan gitu ininya. Nah, cuma karena kita terbatas, nah saya belum ini. Mudah-mudahan bisa nulis Pak pakai apa yang di kertas belangko putih ya. Iya, sebenarnya bisa Pak. Ya. Nanti insya Allah kita cobakan ya minggu depan kalau ada kesempatan. Nah, insya Allah kita cobakan pakai papan tulis digital itu. Iya. Nah, akan bikin Sajaratus Sanad lah biar bagus. Iya, iya. Kalau seperti ini agak bingung Pak ya. Iya, iya. Kalau pakai Sajaratus Sanad itu biasanya urutannya ketahuan ini di sini. Mana yang sahabat, mana yang tabiin, mana yang tabiin ketahuan ya Pak ya. Iya, iya. Iya, iya. Insya Allah nanti saya cobakan ya Pak minggu depan insya Allah. Kita rangkum. Iya. Jazakallahu khair Pak Ustadz ya. Wa iyyakum. Oke. Mungkin kita cukupkan dulu ya Bapak Ibu. Insya Allah minggu depan pertemuan terakhir sebelum Ramadan ya. Insya Allah. Nah, untuk Ramadan nanti kami informasikan lagi kalau memungkinkan mungkin setelah tarawih ya kita ngaji sebentar. Tapi kepastiannya nanti kita umumkan di grup kajian insya Allah. Insya Allah. Oke, sampai di sini Bapak Ibu kita cukupkan, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Bu. Nahwunya libur dulu ya Ustaz ya. Iya, malam ini kita libur dulu Bu ya. Oke ya Ustaz. Insya Allah besok malam. Infonya Insya Allah. Iya, mohon maaf Bu ya. Iya ya Ustaz. Sehat-sehat Ustaz. Sama-sama Bu. Sehat juga. Insya Allah. Anak nggak ikut nafsu Pak Ustaz, ikut itu apa? Surmia. Oh iya, iya Pak. Ini ada kelas. Siapa itu? Suripno udah bisa, nggak usah. Ada kelas lain soalnya Pak. Saya ikut yang apa itu? Sarah Ibnu Malik, apa namanya itu? Oh, yang Alfiyah Pak ya. Alfiyah ya, itu juga. Iya, iya. Nahwu juga itu Pak. Kalau itu pakai kitab. Kalau yang malam ini itu yang dasar Pak, yang standar. Ya. Oke. Harus sudah bisa baca syaratnya kalau ini. Iya. Iya Pak. Ya alhamdulillah lah walaupun gradul-gradul bisa baca. Nah, insya Allah Pak, mudah-mudahan terbantu dengan program-program kajian yang kita bikin Pak ya. Iya, masya Allah bagus sekali. Jadi tambah wawasan lah. Iya, alhamdulillah. Anak lagi nyari sebenarnya itu masalah ilmu mustalah hadis, ternyata di sini ketemu baru. Oh iya, ya. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah ya. Ini apa namanya? Ini bukunya tebal sekali, makanya senang saya. Continue lah ibaratnya kan. Iya, alhamdulillah kita sudah pertemuan ke-30 ini. Udah kurang lebih 6 bulan ngajinya. Karena kan waktu itu baru separuh baru ikut saya. Oh iya, saya Pak. Ngulangnya lewat YouTube saya. Cari YouTube-nya waktu itu kan nggak tersusun rapi. Tapi alhamdulillah dapat semua yang awal-awal gitu. Oh iya, alhamdulillah. Ya, insya Allah sampai khatam nanti Pak. Mudah-mudahan kita mudah-mudahan panjang sehat. Panjang sehat. Mudah-mudahan khatam sampai selesai. Amin. Oke.
Ya udah Nanti Bapak baru Ibu. kita kaji kitab yang lain lah, insyaallah ya Ustaz, jangan berhenti. Kalau khatam ini nanti kita lanjut ke kitab yang lain Pak, insya Allah. Ada beberapa kitab lain sih yang bagus kita dalami juga. Tinggal Insya Allah. berapa kemarin dapat belanja kebutuhan popok apa. Ya, mohon izin Bapak Ibu, saya duluan. Wah, Kebetulan wah. ada Ya, ini Ustaz. juga setelah ini. Ya, Ya. Assalamualaikum. Kalau khairan Pak Ustaz ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.